Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadirnya rame, tapi jawaban salamnya seperti lagi banyak masalah kelihatannya. Ayo ulangi lagi salamnya ya. Ahilman doakan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang jawab salam didoakan tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya, tambah soleh suaminya. Dari suaranya seperti sedang tersakiti itu barusan ya. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Yang belum punya uang buat liburan ada uangnya. Kayaknya ini wajah-wajah yang tidak bisa liburan kelihatan. Mudah-mudahan yang hadir Allah angkat derajatnya. Semua yang berkumpul hari ini Allah masukkan ke dalam surganya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ayo kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan pagi ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah berkahkan rezeki kita, dan Allah terima amal kebaikan kita. Kita baca doanya, ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Amin ya Rabbal. Sekarang pelukan kiri dan kanan bersalaman. Mohon maaf lahir batin.
Alhamdulillah, senang, bahagia hari ini ketemu dengan jamaah semua. Apalagi sekarang kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah di Bukit Simanggu City. Betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Masjid ini senantiasa menjadi rumah kita makin dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, teteh, bunda, teteh sayang, apa kabar semuanya, sehat? Sebentar. Yang depan nyambung, yang tengah rada mikir, yang belakang naon sih ayah. Coba kalau di Asakina, kalau ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah. Sengaja. Alhamdulillah, tenang di hati Allah. Pohon jadi kadinya. Ayo biar semangat. Innal kalama ad-doa, setiap perkataan itu adalah. Apa kabar semuanya? Sambil senyum ya. Iya mah. Alhamdulillah. Menisiganu haroream. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqoh. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah, ayo, senyumnya yang bagus itu 225, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. Lela teuingnya 5 jam mah 5 detik aja. Lihat AA dari awal masuk sampai ceramah senyum terus apa enggak? Tanda kalau AA sedang tidak punya masalah. Walaupun kelihatannya sih punya masalah kan. AA juga lihat di sini kelihatan wajahnya mirip semua. Ini mirip wajah banyak masalah kelihatannya. AA siapa di sini yang paling banyak masalah? Yang duduknya nyender ke tembok ya. Itu kelihatannya lagi banyak masalahnya ya. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender we terus, masya Allah. Ayo ulangi, senyum, semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Sebentar, itu baru latihan ya. Ajaki, ambillah dari belakang saya masukin di story Instagram saya. Boleh apa boleh? Follower saya nggak banyak, cuman 800.000 aja. Tapi yang paling penting bukan followernya, yang paling penting mah centang birunya ya. Sama saya juga mau masukin di TikTok, boleh ya? TikTok saya nggak banyak followernya, cuman 1,5 juta aja. Ria itu namanya ya. Boleh nggak wajahnya saya masukin di sosial media saya? Boleh ya. Tapi di sosmed saya harus wajahnya tuh wajah bahagia semua. Saya nggak mau wajah-wajah madesu tuh, nggak mau gitu. Suram, galau, banyak masalah tuh nggak mau. Jadi wajahnya harus lebih semangat. Setuju? Ayo, ajaki ya. Bismillah ya. Jamaah semua, apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Takbir! 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 Cukup sekian dan terima kasih. Karena saya hanya ingin bikin status saja ke sini. Setelah itu cukup lah. Karena buat ibu-ibu yang paling penting kan story kan. Yang penting status kan. Masya Allah. Coba, ini kan masjidnya baru ya. Kita kajian di sini baru kan. Coba angkat tangan. Siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman?
baru pertama ketemu yang baru kamana wae atuh ari Ece teh kamana wae sok coba yang baru ketemu pernah lihat AA di TV, pernah lihat AA di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, banyak ada. Sekarang ketemu aslinya, lebih kasih videonya atau aslinya? Kalau jawabannya lebih cakep videonya, mohon maaf lahir batin, saya mau pulang aja kalau begitu. Tapi sih menurut survei katanya AA lebih kasep aslinya. Menurut survei, saya nggak tahu ya, ngan hanya kal penek cenah itu hungkul masalahnya, semuanya mah aman. Allahu Akbar walillahilham. Yang baru ketemu seneng apa nggak ketemu sekarang? Seneng ya. Ternyata AA tidak sejaim itu ya. Saya tuh orangnya seneng bercanda kok. Bercanda. Ini ceramah saya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, nggak bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Izin, ini yang kerudungnya ini MT Alaidaya, Masya Allah. Jam berapa berangkat dari sana? Oh jam dari sini ya teman. Masya Allah. Ini kayaknya udah siap diajak syuting di Islam Itu Indah kelihatannya nih kalau udah begini nih. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Terima kasih Bunda sudah direpotin sama kita di Majelis Ta'lim Sakinah. Dan Bunda terima kasih juga hari ini sudah hadir. Jauh nggak ke masjid ini? Enggak ya? Kalau kita bikin rutin 3 bulan sekali di sini boleh apa boleh? Boleh ya? Boleh, tapi ini meja meni kosong amat gitu. Ini ya Allah. Kan biasanya mah ada warnanya ya, biasanya ada es teh manis gitu, kosong amat gitu, kue nggak ada, buah nggak ada. Kayaknya ini panitia harus agak dievaluasi ya nanti, karena ada kan Ustadz ulah suuzon, panitia tahu kalau sedang ceramah nggak boleh makan, betul? Dibungkus aja, mobil juga ada di situ, dibungkus. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar, judulnya bagus sekali. Apa judulnya? Agar hidup dijaga Allah. Judulnya, kelihatan nggak? Agar hidupmu dijaga Allah. Oke, Ustadz tanya, penting tidak hidup kita dijaga oleh Allah? Penting tidak hidup kita dilindungi oleh Allah? Coba sekarang angkat tangan, katakan saya, siapa yang hidupnya ingin dijaga Allah? Ulangi. Siga nu haroream gitu, acung saya gitu. Siapa yang hidupnya mau dijaga Allah? Siapa yang hidupnya mau dilindungi Allah? Siapa yang urusannya ingin dilancarkan oleh Allah? Mau aja, mau banget. Cius mie apa? Perhatikan Bunda, kenapa hidup kita perlu dijaga oleh Allah? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah.
Betul? Manusia itu makhluk yang tidak punya daya upaya, karena semua dayanya, semua kekuatannya yang ngasih siapa? Allah. Dan ingat, kita ini manusia oleh Allah diberikan dua ilham dalam hidupnya. Satu, manusia itu bisa dia menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi manusia itu bisa menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, manusia itu berpotensi melakukan keburukan dalam hidupnya. Satu apa? Melakukan kebaikan. Dua, melakukan apa? Keburukan. Ayatnya di Quran surat Asy-Syams itu ada, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu makhluk yang punya dua potensi. Satu, potensi berbuat baik, takwa namanya. Dua, potensi berbuat buruk, fujur namanya. Berbuat baik namanya apa? Takwa. Berbuat buruk namanya apa? Fujur. Dan itu ada dalam diri kita. Ingat ya, kalau ada yang bilang manusia itu benar terus, tidak. Yang benar terus itu namanya malaikat. Namanya apa? Jadi kalau ada di antara kita yang merasa paling benar dan merasa kita benar, mohon maaf, Anda bukan manusia. Anda apa? Malaikat. Tapi juga Anda tidak salah terus, tidak buruk terus, karena Anda bukan syaitan. Syaitan salah terus. Anda itu manusia. Betul? Kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Suami ibu manusia bukan? Suami ibu manusia bukan? Jadi kalau ada orang yang curhat sama AA, gimana caranya biar suami aku nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak punya salah hanya sebaliknya. Ustadz, kenapa ya suami aku tuh mending gak mau berubah-berubah, mending hese berubah teh? Suami ibu bukan setan. Betul? Pasti ada kesempatan kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, yang bisa ngebantuin kita untuk ada pada sisi kebaikan dan bisa ngejaga kita agar tidak berbuat keburukan itu siapa? Allah. Saya ulangi ya, yang bisa nolong kita untuk berbuat kebaikan itu siapa? Allah. Dan yang bisa ngejaga kita untuk tidak berbuat keburukan itu siapa? Allah. Berarti mohon maaf, segala sesuatu yang kita lakukan ini hakikatnya ditolong sama siapa? Contoh, ibu sayang, teteh sayang bisa ngaji pagi ini atas rahmat siapa? Atas pertolongan siapa? Atas penjagaan siapa? Mohon maaf, rumahnya lebih dekat dari kita, keadaannya lebih mampu daripada kita, waktunya ada dibanding kita. Pertanyaannya, kalau Allah tidak mengizinkan datang ngaji, berangkat ngaji apa enggak? Ada di antara bunda yang barangkali jaraknya jauh rumahnya, betul? Pengorbanannya banyak, waktunya sempit, keadaannya sulit. Tapi kalau Allah mau bunda berangkat ngaji, berangkat atau tidak?
Berarti pertanyaannya, yang melembutkan hati kita pagi ini siapa? Yang meringankan langkah kita pagi ini siapa? Yang mempertemukan kita pagi ini siapa? Yang mengumpulkan kita pagi ini siapa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Betul? Makanya Bunda datang ke sini melakukan kebaikan atas pertolongan siapa? Allah. Betul? Makanya Bunda datang ke sini dikasih namanya hidayah. Dikasih apa? Pas. Nama masjidnya apa? Apa hidayah itu artinya? Petunjuk kebaikan, itu hidayah. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dapat hidayah itu? Tidak. Hidayah itu harus dijemput. Betul nggak? Bunda dapat petunjuk, dapat, tapi nggak dijemput. Nyampe apa enggak? Bunda tahu ada kajian, tapi Bunda tidak melangkah. Nyampe atau tidak? Maka ingat, semua orang itu pasti dapat hidayah, tapi ada yang menjemputnya, ada yang tidak menjemputnya. Gimana cara menjemputnya? Yang ngasih kekuatan juga adalah Allah. Namanya taufik. Namanya apa? Makanya ada namanya taufik. Eta pemain bulu tangkis ada kalau nggak salah. Betul? Kalau Bunda mendengarkan tausiah di penutupan, suka ada yang bilang wabillahi, hidayahnya ada, tapi taufiknya kita yang ngejar. Betul gak? Allah yang ngasih jalan. Dan ini semua tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada penjagaan dari siapa? Berarti kita tuh dijaga sama Allah, penting atau tidak? Penting. Nah sekarang Allah tuh menjaga kita dari apa? Satu, Allah itu menjaga kita agar kita senantiasa berbuat baik. Betul? Dan yang kedua, Allah tuh menjaga kita agar kita tidak berbuat buruk. Satu, Allah menjaga kita agar kita selalu berbuat baik. Dua, Allah menjaga kita agar kita tidak berbuat buruk. Coba, mana yang paling penting? Dijaga oleh Allah agar berbuat baik, atau dijaga oleh Allah agar tidak berbuat buruk? Ting ting ting. Naonnya? Naon? Kau udah dijelasin dua-duanya. Betul nggak? Sekarang begini, manusia itu punya dua potensi tadi. Berarti kalau Bunda ingin mengurangi keburukan, ini rumusnya ya. Kalau Bunda ingin mengurangi keburukan, berarti tingkatkan kebaikan. Sederhana. Jadi kalau Bunda ingin mengurangi keburukan, tingkatkan kebaikan. Kalau Bunda ingin meningkatkan kebaikan, berarti kurangi keburukan. Jelas nggak? Jadi Bunda minta dijaga oleh Allah agar kita bisa terus berbuat baik. Namanya istiqomah. Namanya apa? Makanya catat ya, buah dari amal yang baik itu istiqomah. Ulangi, buah dari amal yang baik itu adalah istiqomah. Makanya pernah Ahilman sampaikan tuh, setiap manusia itu rugi
kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Betul? Yang beramal rugi kecuali yang ikhlas. Semua yang ikhlas beramal juga masih rugi kecuali yang amalnya istiqomah. Dan semua yang istiqomah juga masih berpotensi rugi kecuali yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jelas tidak? Sok ulangi. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu masih rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal juga masih rugi kecuali orang yang ikhlas. Semua yang ikhlas dalam beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang amalnya istiqomah. Dan semua yang istiqomah juga masih berpotensi rugi kecuali yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bunda sayang, semua itu kita butuh dijaga sama siapa? Allah. Bunda mau menuntut ilmu, kan puntennya ada malasnya, ada nggak? Ada nggak malasnya? Ada haroreamnya, ada? Kan bunda mah ngaji tergantung tanggal bulan kan, ya? Atau tergantung siapa? Ustadznya. Sok mau tanya, bunda ngaji pagi ini karena siapa? Halo, bunda ngaji pagi ini karena siapa? Jawab yang keras, karena siapa? Harus begitu, bukan karena ahilman. Karena ahilman itu hanya wasilahnya saja, betul? Tapi bunda ngajinya karena siapa? Kalau udah ngajinya karena Allah, maka bunda siap setelah dapat ilmu pengen diamalkan, betul? Makanya bunda sayang, orang yang beramal pakai ilmu dengan tanpa ilmu sama apa beda? Orang yang beramal pakai ilmu dengan tanpa ilmu sama apa beda? Lebih kuat yang pakai ilmu apa yang tanpa ilmu? Orang yang pakai ilmu relatif lebih kuat dalam amalnya karena dia tahu ilmunya. Contoh, bunda gas sholat di awal waktu. Kenapa? Karena bunda tahu di antara amal yang dicintai Allah adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Tahu ilmunya, mau amalnya, betul? Bunda kenapa mau baca Quran? Karena bunda tahu ilmunya. Di antara syafaat yang akan menolong kita di hari kiamat adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran kita. Bunda, kenapa bunda mau berpenampilan cantik depan suaminya sendiri? Kenapa bunda mau berpenampilan cantik di depan suaminya sendiri? Kenapa bunda mau berpenampilan cantik depan suami? Karena bunda tahu ilmunya. Di antara istri yang terbaik itu kata Nabi, istri yang ketika ditatap oleh suaminya menenangkan hati suaminya. Halo, jelas tidak? Kok jadi kayak mengkhawatirkan begini? Kan bunda jadi tahu ilmunya, betul? Istri yang terbaik itu yang ketika ditatap oleh suaminya menenangkan hati suaminya. Itu istri yang terbaik. Itu istri yang terbaik. Itu istri. Sekarang ahilman tanya, suami ibu kalau lihat ibu hilang masalah tambah masalah. Berarti bunda teh akan banyak belajar ketika punya betul? Tapi
ilmunya diamalkan. Makanya nanti bunda biar badannya bagus ikut senam zumba di sanggar senam cetutik tah di Cimanggu aya di dinya tah. Bunda ikut senam, bunda nanya, buat apa bunda teh senam? Buat Allah. Kenapa buat Allah? Karena Allah suka seorang istri yang menyenangkan hati suaminya. Betul? Makanya bunda nggak akan stres. Senam teh tenang we. Walaupun suami tidak memuji bunda, nggak akan stres. Kan biasanya suami begitu biasa kan? Suka nanya kita sama suami teh, ayah, bunda teh udah hampir sebulan ikut senam di sanggar senam jumba cetutik di Cimanggu. Terus nanya ke si ayah teh, ari menurut ayah kira-kira bilang bunda ada sesuatu atau tidak? Dan si ayah memang karena cuek kan suami kita mah, oh bunda teh senamnya asa nggak ada perubahan sarwa wae lah gitu pokoknya. Nah bunda tidak akan kemudian melemahkan amal kita, karena amal kita itu dibantu dan dijaga oleh Allah dengan ilmu yang diberikan. Betul? Maka amalnya ikhlas. Amal ikhlas itu sederhana, amal yang tidak dipengaruhi oleh penilaian manusia, itu namanya amal yang ikhlas. Saya ulangi, amal yang ikhlas itu amal yang hadirnya tidak dipengaruhi oleh penilaian manusia, itu namanya ikhlas. Bunda dipuji alhamdulillah, tidak dipuji gak ada masalah. Betul? Manusia mah tidak akan bisa menyenangkan kita semuanya. Betul? Makanya bunda ngaji, yang suka ada, yang gak suka juga ada. Betul gak? Bunda bikin story pagi ini, yang suka ada, yang gak suka ada. Ada gak? Misal mohon maaf, bunda gak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, aneh tuh. Aneh, aneh. Cek batur teh, alah, alah, eta mah ngajina gara-gara si ustad. Alah, bunda nggak usah pusing sama cibiran orang lain. Betul? Orang bunda pakai hijab panjang kan sok fotonya OOTD teh dengan outfit of the day kan, sok foto. Cek batur teh, alah ngaji popotoan, daripada mana yang ngaji tuh foto, mendingan udah ngaji foto daripada liar kan. Bunda jangan merasa bahwa bunda pakai kerudung panjang hitam sama orang dibully, dicibir, gak usah. Kemana tuh Batman? Cenah gitu kan panjang hidung. Pakai kembang-kembang kio, ini kan emang gak ada yang nyinyir, banyak. Kemana taplak meja? Cenah ayah nu nyinyir gitu. Ayah tuh. Orang nggak tahu ini lagi model terbaru. Ayo nama kalau bajunya polos, kerudungnya harus bermotif, biar keluar auranya. Nah ini cocok ini kan memang jamaah akhir mana modis semua, ini udah cocok ya. Kan ayah kadina motif manggeblek ayah tuh numpang gitu, ayah manggeblek ayah. Mata disesuaikan eta teh nu kieu mah keren, tapi orang nggak tahu aja. Betul? Tapi ibu tetap aja menjelaskan kepada orang yang benci sama kita nggak ada gunanya. Betul nggak? Orang yang benci sama kita mah tetap ngelihatnya kita teh jelek. Betul? Udah berbuat baik dengan izin Allah, ada nggak yang nggak suka? Banyak. Alah si Ustadz Hilman mah jamaahna ibu-ibu hungkul, daripada ente jamaahna mending orang jelas jamaahna. Allah cenah eueuh ilmuna
da emang eueuh ilmuna, da ieu mah ditutup sama Allah aib-aibna aja, sehingga yang kelihatan yang baik-baiknya aja. Betul? Bunda, ngapainlah kita teh bertengkar, betul? Bunda mah lurus aja, itu namanya istiqomah. Makanya orang gak akan bisa istiqomah kalau gak ikhlas. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tuh 2 3. Dipuji tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Tuh 2 3. Status hari Selasa itu tuh. Catat. Status hari Selasa, status hari Selasa. Sok tulis semua, tulis. Semuanya sama. Di bawahnya tulis kata A.A. Hilman gitu. Makanya Bunda, kita nih kalau ngejar penilaian manusia capek atau tidak? Ikhlas, istiqomah, ujungnya apa? Wafat husnul khotimah. Betul? Nah, itu semua butuh dijaga sama siapa? Allah. Tapi ingat, yang kedua, Bunda, tidak cukup dijaga oleh Allah hanya untuk berbuat baik, tapi penting juga dijaga oleh Allah agar kita tidak berbuat buruk. Karena mohon maaf, kadang yang namanya manusia lagi berbuat baik saja masih terselip keburukan. Betul? Bunda pulang dari ngaji, padahal pulang dari ngaji, ketemu sama temennya, merasa diri lebih baik, gak boleh. Ece naon ece. Alhamdulillahnya kita mah ngaji di Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu Citi. Kita nggak pernah ngerasain ngaji kayak begini ya. Kayaknya adem banget ya, Masya Allah ya. Emang si Ahilman bisa banget ya bikin kita jadi ketawa nangis. Aku mah bersyukur banget ya Ece ya bisa ngaji ya. Insya Allah kita mah ahli surganya cuy. Terus Bunda teh lihat yang tidak ngaji. Ayat Ceuida tara ngaji tabladinya ta ayat. Bunda teh pulang dari sini ketemu ada yang tidak ngaji, si Ceuida teh. Ece. Ayat Ceuida tuh, ayah. Pasti ayah di mana-mana Ceuida pasti ayah. Ayah. Ibu bilang gini, tuh tinggalikan. Ceuida manya lamun arisan semangat. Lamun aya diskon di Transmart semangat. Senam jumba datang pengharapna. Ari ngaji harorea. Kita mah alhamdulillahnya. Kade. Boleh jadi Ceuida yang gak ngaji dibanding kita yang ngaji, hatinya lebih bersih Ceuida. Betul? Boleh jadi Ceuida lebih dijaga oleh Allah hatinya dibanding kita yang ngaji yang gak dijaga hatinya. Betul? Makanya mohon maaf Bunda yang berangkat langsung ke taklim dengan Bunda yang barangkali nyimak lewat online, yang pagi ini lagi nyetrika tapi sambil nonton online kajian kita dengan semangat bahwa ya Allah hayang ngaji sebenarnya ya Allah. Kan nyetrika ya, karena nyetrika tapi sambil nonton ngaji, dia berharap lagi nyetrika pengen berangkat ngaji. Boleh jadi yang lagi nyetrika itu lebih bersih hatinya daripada kita yang ada di sini. Betul? Daripada kita di sini diuk. Ayah, geus lucu ge, geus lucu ya. Yang lain ketawa haha, naon sih? Mending nggak mau orang bahagia teh nggak mau. Kan ayahnya ayah teh zaman gitu ayah teh ayah gitu cicing gitu, orang di kiri kan udah hahaha
Dia mah naon sih kaneng cicing atuh meni enggak mau gitu. Lu gitu aya tuh gitu aya anu ngobrol wae aya teu aya dari awal sampai akhir ngobrol aya teu aya diuk jeung temenna cicing gitu ece diciwit teh ya ece naon sih cek si ecena teh kan temennya lagi fokus ke A ya dan si eta mah da hayang ngobrol aja jeung batur teh diliatin dari semua ujung ke ujung ece masjidnya bagus ya cuman sayang naon panas kuat tapi 5 menit kuat dikomplain we ayat gitu ayat tah melihat belah tengah diokna teh tah belah tengah dia tadi kikieuan we ngomong sama temennya panasnya apal ulah sok nutupan apal bun punten ya bun ya tadi ayah nu baris opat ngomongkan ibu diharap ayah didinya tah ayah lihat tadi cek si ibu nu didinya kieu cenah tingalikeun itu diuk panghareupna mun warna koneng dia meni lain cek eta didinya tah apal eta beladinya tah da lama bisa menebak bisa diomongkan bu cik atunya ngarti di tukang ari koneng gitu mah meni serap hafal serap cenah diomongkan bu ya, ibu jangan masukin ke hati ya ini mah bilang biar ibu nggak sakit hati tah baris opat bu di dia tah aya eta anu ngomongkeun aya pokona mah ibu aya pokona mah tah kade ibu yang ngomongin jilbab koneng di dia istighfar tadi dia tah istighfar ibu astagfirullahaladzim apal ibu tenang kuah diobatan tenang tah punten sekarang pertanyaannya balik kepada konteks yang tadi ibu menurut ibu yang paling berbahaya yang dihina apa yang menghina kela bukan ngadu bukan hanya bicara fakta aja nges buku nuki mengesalah tadi kan enggak ini mah yang menghina dan yang dihina lebih berbahaya yang menghina apa yang dihina makan hanya perantara aja tadi teh sambil nyontoin ya mah nyontoin ya ibu sayang menurut amanya antara yang menghina yang dihina lebih berbahaya yang menghina betul tapi kita suka begini suka merasa gimana biar kita nggak dihina sama orang gimana caranya biar kita nggak dizolimi sama orang punten bunda yang paling tepat kalimatnya gimana caranya biar kita nggak menghina orang gimana caranya biar kita nggak menzolimi orang betul bunda berpikir tapi kan jadi hati dihina sama orang kenapa sakit hati yang dapat pahala kita betul nggak yang punya dosa dia kita mah malah jadi bahagia makin banyak orang yang menghina kita makin banyak kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita makin banyak orang yang menzolimi kita boleh jadi Allah hapuskan dosa-dosa kita jadi tidak berbahaya dihina tuh nggak berbahaya dizolimi itu nggak berbahaya disakiti itu tidak berbahaya yang paling berbahaya kalau kita menyakiti orang lain betul? Setuju? Untuk tidak menyakiti itu butuh penjagaan siapa? Karena susah Ustaz
matakna minta dijaga sama Allah. Dan terkuat abi mah lamun teu ngagibah teh sok nyeri cangkeng hayang ngagibah wae abi mah. Tah eta teh butuh dijaga ku saha? Ku Allah. Orang yang dijaga sama Allah akan dituntun agar tidak berbuat keburukan. Betul? Berarti ada dua. Satu, dijaga manusia teh ku Allah agar terus berbuat baik. Dan yang kedua, dijaga ku Allah agar manusia tidak berbuat buruk. Betul? Dan mohon maaf, kalau bicara keburukan kan kita semua pasti punya. Betul? Setidaknya ada 5 kan keburukan kita teh. Ada berapa? 1 namanya aib, 2 namanya maksiat, 3 namanya dosa, 4 namanya durhaka, 5 namanya zolim. Oke. Ada 5 keburukan yang kita minta dijaga sama Allah agar kita tidak berbuat itu. 1 namanya apa? Aib. 2 namanya maksiat. 3 namanya dosa. 4 namanya durhaka. 5 namanya zolim. Ayo saya cepetin ya penjelasannya. 1 apa? Aib. Aib itu kekurangan yang dimiliki oleh manusia yang jika orang lain tahu akan membuat kita malu. Itu namanya aib. Semua kita punya aib atau tidak? Ada aib tidak? Aibnya dikit apa banyak? Siapa yang paling bisa nutupin aib kita? Makanya Allah itu punya nama As-Sittir. Apa namanya? Punya sifat nama As-Sittir. Allah yang maha menutupi. Nutupi apa Ustaz? Nutupi aib. Bunda sayang, teteh sayang, kalau aib kita dibuka, apakah ada yang bisa kita banggakan dalam hidup? Tidak. Maka mohon maaf, selama hidup jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, karena hakikatnya kita hanya sedang ditutupi aib-aibnya sama Allah. Jelas? Jelas? Allah itu maha menutupi aib. Allah aja nutupin aib kita. Yang kadang-kadang bodoh, kenapa manusia kadang seringkali membuka aib-aibnya. Makanya bunda, tutup ya. Semua punya kekurangan pasti, semua punya kehilafan, iya, tutup. Tutup aib diri sendiri, tutup. Kalau tahu aib orang lain, tutup. Saya ulangi, aib diri sendiri tutup. Kalau tahu aib orang lain, tutup. Sekarang lagi ngetren orang yang suka buka aibnya kepada orang lain. Membuka aib bukan berarti membuatmu jadi keren, tidak, justru membuatmu semakin hina. Bahkan kata Allah, di antara orang yang dimurkai Allah siapa? Orang yang malam dia berbuat maksiat, Allah tutupi maksiatnya, tapi siang hari dia malah membuka aib-aibnya. Tutup. Tapi Ustaz, ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka, kabuka. Jadi liur kan tuh. Ini harus udah selesai. Makanya ada kisah seseorang yang dikisahkan, orang ini kan sudah melakukan keburukan. Maka orang ini kemudian cerita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semalam aku sudah berbuat keburukan. Ditanya, apa keburukannya? Dia cerita, ya Allah, aku sudah berzina, aku sudah melakukan keburukan. Kata Nabi, paling baru pegangan tangan doang. Tidak ya Rasulullah. Udah, balik aja. Paling baru pegangan tangan doang. Udah.
balik. Besoknya datang lagi, ya Rasul, aku sudah berzina, razam aku. Kata Nabi, ya paling baru bersentuhan aja, udah balik aja. Hari ketiga datang lagi, ya Rasul, aku sudah berzina, hukum aku. Udah, paling tidak sampai dimasukkan, udah pulang aja, tutup semuanya. Berkali-kali dia melaporkan kepada Nabi, jawaban Nabi, pulang aja, udah, pulang aja, udah, pulang aja, udah. Para ahli hadis itu menjelaskan, itu adalah pesan dari Nabi. Kalau ada seseorang yang pernah berbuat buruk, dia punya aib, tutupi aib-aibnya, tidak usah diceritakan kepada yang lain, karena saat diceritakan madorotnya akan jauh lebih besar daripada dia menyembunyikan ceritanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya bunda, teteh, barang siapa yang suka menutupi aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah buka aibnya di hari kiamat. Maka bunda minta sama Allah agar ditutup aib-aib kita. Betul? Betul? Jelas sampai sini? Yang kedua, maksiat. Maksiat itu apa Ustadz? Kesalahan yang manusia lakukan yang akan menjauhkan dari rahmat Allah, itu maksiat. Apa contohnya Ustadz? Bohong. Apalagi kira-kira? Yang maksiat-maksiat kecil lah yang suka kita lakukan. Ngambil uang suami tanpa izin ya. Itu mah nanti masuk yang keempat sebenarnya sih, ada ya. Maksiat, ngomongin orang, julid, nyinyir, iri dengki, nggak seneng orang bahagia. SMS, susah melihat orang, senang melihat orang. Ada nggak yang begitu? Ada. SMS, orang bahagia, dia sedih. Orang sedih, dia bahagia. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan, jadi tiris we. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia ketabrak. Nonton mobil tetangga we terus merenang. Tetangga pasang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga beli iPhone 15 Pro Max, dia minum Promah. Si Ustad HP-na anyar deui. Tenang, ini bukan uang ibu atuh. Kenapa ibu yang repot? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Itu maksiat tanpa disadari. Lihat orang jamaah, bulu matanya panjang, mereka mana tuh, mereka mana ngaji bulu mata meni panjang gitu. Alis nong teh blush on, I sit down, sok itu. Si ibu rek ngaji wae, bibir diborong-borongkeun, pipi ditiris-tiriskeun, ari bohong hidung. Aya we nu diomongkeun teh aya. Eta teh maksiat. Eta teh naon? Menjauhkan rahmat Allah. Dia merasa dia udah baik padahal dia nggak disayang sama Allah. Dia kurangi kebaikannya dengan maksiat yang dia lakukan. Betul? Ya Allah, jaga atuh hamba biar nggak berbuat itu. Yang ketiga, dosa. Kesalahan manusia karena melanggar aturan Allah, itu namanya apa? Dosa. Kesalahan manusia karena melanggar aturan. Bunda diperintahkan sholat tapi tidak sholat, namanya dosa. Bunda diperintahkan menutup aurat tapi bunda malah membuka aurat, namanya dosa. Bunda diminta untuk taat kepada suami tapi bunda nggak taat, namanya
Ustad, jangan ngomongin saya doang, suaminya dulu lihat, suaminya lihat. Bunda, punten ya. Ya kalimat kedua luruskan. Bunda taat kepada suami, tidak harus nunggu suami soleh. Saya ulangi. Bunda taat kepada suami, tidak harus nunggu suami soleh. Selama suami tidak memerintahkan keburukan, bunda harus tetap taat kepada suami. Bunda disuruh sholat ku suami, bunda sholat, naon. Bunda disuruh sholat, bunda ngajawab ke suami, naon. Ari bapak nita sholat ke bunda, bapak gitu sholat. Mikir, suami henteu sholat, tapi suami nyuruh bunda sholat atau tidak? Karena sholat itu perintah siapa? Jelas? Ulah dibalikan ke suami. Ayah teh lamun nita mama sholat, ayah ge kudu sholat. Eta bener, tapi caranya salah. Kadang izin ya, banyak para istri yang ketika diperintah sama suami, karena barangkali suaminya kurang soleh, sehingga dia melawan kepada suami. Tunjukkan kepada Ahilman, apakah ada keterangan yang menunjukkan istri boleh melawan suami? Enggak ada. Iya mah pulang dari ngaji ngerasa paling pinter depan suami teh. Assalamualaikum. Ngerasa paling pintar depan suami teh. Ibu teh belajar Quran, ibu teh ngaji, ibu teh ta'lim, tapi tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Betul? Bunda pulang ngaji tetap suami lagi diuk ya. Ulah dilewatan. Iya mah suami keur diuk nonton TV, bunda ngaji pulang. Assalamualaikum. Ulah gitu, simpen tasna, cium tangan suami walaupun suami gak ngaji. Kenapa suami gak ngaji? Karena zamannya perempuan semua, jadi teu ngaji. Bunda teh datang cium tangan suami, cium, tanya, ayah udah makan apa belum? Tetap iya mah bunda pulang ditanya ke suami, bun ngalewat tiis gitu, naon teu nyambung. Ditanya ku suami teh, gimana mamah bieu teh? Ngaji. Naon materina? Moal ngarti, maneh mah tetep moal ngarti. Nah jadi gitu jawaban teh. Asa teu junun jeung elmuna jeung amalna, ulah gitu. Kalau ditanya, kalau bisa jangan nunggu ditanya, laporan sama suami, ayah makasih ya udah ngizinin bunda ngaji. Ayah masya Allah tadi ustadna kasep masya Allah. Suami teh kieu we kasep terus kieu. Beda jeung bapak mah beda. Emang saha ustad? Itu Ahilman meni sorana meni halimpu enak, suara lembah lembut. Pokoknya mah jeung bapak mah jauh, pokoknya jauh. Nu dibahas ulah Ahilmana, nu dibahas ilmuna, betul? Ayah, ada 5 keburukan manusia. Hiji aib. Tak bapak loba aibna, tak bapak teta. Jadi bunda sampaikan pelan, karena ustadz melihat puntennya banyak bunda yang berangkat ngaji tapi pulang ngaji malah tambah kurang ajar sama suaminya. Nauzubillah ya, jangan sampai begitu ya. Saya bersaksi kepada Allah tidak pernah mengajarkan bunda seperti itu. Saya ingin bunda tuh pulang jadi lebih baik sama suami. Makanya banyak yang curhat ke teh. Istri saya teh fans pisan ke Ustadz Hilman teh. Di HP na Ustadz Hilman semua. Tapi
Maaf ya Ustad, ya mah puntennya Ustad, istri saya teh ngaji 3 kali sehari Ustad, tapi nggak ada nambah ilmu, yang ada hanya nambah seragam Ustad. Hari seragam nambah ilmu henteu Ustad. Tolonglah Ustad luruskan. Makanya saya bilang, bunda hati-hati, bunda tidak taat kepada suami itu namanya dosa. Nanti yang ngasih hukuman siapa? Allah. Tapi ada yang keempat, namanya apa? Durhaka. Durhaka itu kesalahan manusia yang ada di bawah kepada yang ada di atasnya. Anak punya salah kepada orang tua, namanya apa? Durhaka, sikapnya, catatannya dosa. Jelas? Jelas? Istri punya salah ke suami, namanya apa? Durhaka, catatannya dosa. Sekarang jawab yang keras. Siapa yang paling banyak dosa? Suami ke istri apa istri ke suami? Mikir heula, mikir heula, mikir heula. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Jawab ya. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Namanya zolim, namanya betul. Rakyat punya salah ke pemimpin, namanya apa? Durhaka. Pemimpin punya salah kepada rakyat, namanya zolim. Istri punya salah ke suami, durhaka, catatannya dosa. Tapi kalau suami salah kepada istri, zolim. Lebih parah dosa apa zolim? Naon bedana? Apa bedanya? Bedanya kalau dosa urusannya sama Allah, kalau zolim urusannya sama Allah plus sama manusia. Makanya sezolim-zolimnya manusia itu siapa? Suami. Suami siapa? Jadi suami, jadi suami. Itu nyambung. Sezolim-zolimnya manusia yang punya salah sama Allah dan punya salah sama manusia. Betul? Salahnya sama Allah tobat, salahnya sama manusia minta maaf. Jelas? Jelas? Nah, ini semua kita harus jaga. Minta penjagaan dari siapa? Minta dijaga dari aib, minta dijaga dari maksiat, minta dijaga dari dosa, minta dijaga dari durhaka, minta dijaga dari zolim. Pertanyaannya, mau nggak dijaga dari itu semua? Tulis 5 amalan yang akan membuat kita dijaga oleh Allah. Jam berapa ini teh? Gitu. Naon sih jam-jam saya, tangan-tangan saya. Udah belum? Ayo berapa amalannya? 1, jaga sholat. 1 apa? Jadi manusia itu akan dijaga oleh Allah dengan amalan-amalan yang juga Allah perintahkan kepada kita. 1 apa? Sholat. Bunda, tolong jaga sholat. Inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka mulai hari ini Bunda, ada 4 tingkatan orang dalam menghadirkan ibadah sholatnya. 1, ada yang menjadikan sholat sebagai kewajiban. 2, ada yang menjadikan sholat sebagai kebiasaan. 3, ada yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan.
Empat, ada yang menjadikan sholat sebagai kenikmatan. Ada berapa? Satu, ada yang menjadikan sholat sebagai apa? Kewajiban. Hanya sekedar menggugur. Ujungnya dia tidak merasakan rasa dari sholat yang dia tunaikan. Ayat itu gitu ayat ya. Sholatna saketemuna, adzan zuhur jam 12, dia sholat jam 5, gabung jeung asar kadang-kadang gitu. Apa kok nama asal gugur we kewajibanana gitu. Mau sholat nggak ada persiapan, wudunya seketemunya, muknanya seketemunya, sejadahnya seketemunya, nggak ada persiapan. Karena sholat hanya sekedar apa? Kewajiban. Ada yang kedua, sholat jadi kebiasaan. Biasa aja, yang penting sholat, sehingga tidak ada rasa, nggak ngerti juga yang dibaca apa, nggak ngerti juga filosofi gerakannya apa, nggak ngerti. Wiridnya cepet-cepet, bacaannya cepet-cepet. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada orangnya. Ada lah. Paling belakang. Ada, nggak ngerti? Allahu Akbar. Cicilan imah teh sabaraha tahun deuinya itu. Ya hanya sekedar kebiasaan. Ada yang ketiga, sholat itu sebagai apa? Kebutuhan. Butuh dengan sholat, butuh. Dia mulai paham, bacaannya mulai paham, ada rasa yang dia hadirkan dalam sholat. Tapi dia datang dengan rasa sholat yang tepat ketika lagi ada masalah. Ada nggak yang begitu? Kalau pas jatuh tempo cicilan, sholatnya tepat waktu, Masya Allah. Bunda, kenapa bunda teh tahajud? Nya pas hari ini teh jatuh tempo angsuran tahajud. Sunnah dihadirkan hanya memenuhi kebutuhan, wajib dijaga hanya untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Pas lagi ada masalah sama suami, oh Masya Allah, khusyuk sholat teh. Allahu Akbar. Ditanya, bunda, kok tumben khusyuk amat? Ustaz, kerliur itu Ustaz bermasalah. Sujudnya lama, pas lagi ada masalah. Kebutuhan. Tapi ada yang keempat, ini tingkat yang paling tinggi. Sholat sebagai apa? Kenikmatan. Dia merasakan nikmat dalam sholat. Sholat azan jam 12, jam 11 udah sholat. Bukan. Jam 11 udah siap-siap maksudnya itu. Sholat saking kuhusuna ya namanya. lain. Jam 12 azan, jam 11, jam setengah 12 sudah siap-siap. Nikmat menunggu sholat. Betul nggak? Nungguin kapan azan. Apalagi kalau pas puasa, nunggu azan maghrib ditungguan itu. Nikmat itu rasanya tuh. Iraha itu azan maghrib. Nikmat. Azan didengerin. Bunda catat ya, di antara orang yang akan diselamatkan ketika hari kiamat adalah orang yang suka menjawab azan dan berdoa setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Kadang kita nggak gitu jawabannya. Alah, nges azan deui ya teh. Betul apa betul? Kuduna dijawab uce. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang dulu. Ini asa terehnya waktu tehnya. Ini asa terehnya. Ari pas ngaji asa lila, ari pas keur di mall asa tereh urang mah. Bunda ka mall pas azan geus make up
diajakan sholat ku teman teh, besti kurang sholat heula ya, kewe da aya waktu atuh kewe engke ayeuna we ieu lebar lipan beureum keneh engke di. Bunda azan berkumandang jawab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, langsung hayya 'alas shalah. Tuh lu terang jawab mah hayya 'alas shalah cenah. Jawabannya lain gitu jawabannya la haula wala quwata illa. Beres azan langsung ambil air wudu, bahkan sebelumnya siap-siap, betul? Sholat qobliyah kalau ada qobliyahnya. Nanti ada waktu antara azan dan qomat. Barang siapa yang berdoa di antara azan dan qomat, mustajab doa-doanya. Jadi pas tunggu qomat teh doa. Iya mah kadang-kadang menililah qomatenya, menililah qomatenya. Lain lila eta teh dikasih waktu biar kita doa sama Allah, betul? Baru ambil sholat. Makanya bunda sayang, rumuslah ini mah, perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupku. Status hari Rabu itu, perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Karena mohon maaf, ternyata berantakannya sholatmu adalah awal mula sebab berantakannya hidupmu. Sekarang kalau bunda ngerasa hidup sedang tidak baik-baik saja, hidup merasa berat, hidup lagi ngalamin sesuatu yang gak enak, cek barangkali ada masalah dengan sholat yang kita hadirkan, betul? Bunda mau bagus rezekinya, jaga sholat. Mau dijaga rezekinya, jaga sholat. Sok dibuka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Ternyata bunda, kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Betul? Kalau sholatnya udah sabar, kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya sudah terjaga, apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya jangan pernah bertanya tentang rezeki. Jangan khawatir tentang rezeki. Jangan galau tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka. Kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatu littaqwa. Sebagai akibat engkau bertakwa kepadaku. Ada enggak ayatnya? Ada enggak? Berarti ini rumus. Kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Makanya kalau mau dijaga sama Allah, jaga apa? Sholat. Seperti apa engkau menjaga sholat, maka seperti itulah Allah menjagamu dalam setiap keburukan yang mungkin kau lakukan, karena ada sholat yang engkau hadirkan. Maka sekarang simpel aja. Mau hati tenang, sholat. Mau bahagia hidup, sholat. Mau rezeki lancar, sholat. Mau keluarga harmonis, sholat. Mau anak soleh, sholat. Betul? Makanya kata orang tua dulu ya, ada lagunya tuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun kalau tak sembahyang apapun, walaupun 1000
tahun kalau tak sembahyang. Bunda, kalau kehilangan sholat berarti kita kehilangan semuanya. Keluarga mau baik, bilang sama suami, ayah jaga sholat. Suami kalau mau tambah baik, sholatnya di masjid, suruh di masjid. Suami yang ke masjid itu dirahmati oleh Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, masukkanlah kepadaku dari pintu-pintu rahmatmu. Betul? Yang kedua, agar dijaga oleh Allah adalah baca Al-Quran. Ampun? Oke. Bunda sayang, jangan sampai kita keluar rumah sebelum baca Al-Quran. Jaga. Orang yang selalu menjaga Al-Quran, maka Allah akan menjaganya dari setiap keburukan yang dilakukan. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi perisainya, Al-Quran menjadi bentengnya, Al-Quran menjadi obat dari sakit hati yang dirasakannya. Al-Quran. Makanya Bunda, coba acungkan tangan, siapa yang dari Ramadan tahun lalu sampai tahun ini udah khatam 5 kali Al-Quran? 5 kali udah? Dari setelah Ramadan sampai sekarang 5 kali ada? Bunda nggak kerasa ya, 78 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sangat cepat. Makanya ayo Qurannya dihadirkan. Di As-Sakinah ada pelajaran kelas tahsin Al-Quran yang Bunda ngerasa bacaannya agak sulit, bacaannya masih agak susah, belum sempurna. Ayo ngaji sama As-Sakinah. Ada kelas tahsin, kelasnya di ruko As-Sakinah di Semplak. Setiap hari ada. Sekarang ada berapa pun muridnya? Sekarang udah ada 400 muridnya. Ada kelas-kelasnya. Bunda yang mau daftar lagi silahkan. Ustadz, Bunda mah tidak bisa baca sama sekali. Nggak apa-apa. Ada yang kelas Iqra, usianya 58 tahun, 55 tahun, belajar Iqra. Ayah ini huntuan, nggak tahu huntuan lagi. Ibu yang bersusah-susah belajar Quran dapat 2 pahala. 1, pahala susah payahnya dia belajar membaca Quran, dan yang kedua, pahala dia masih mau membaca Al-Quran. Betul? Makanya Bunda tolong baca Quran. Sok tulis 7 surat pilihan yang kalau bisa tidak Bunda lepaskan untuk dibaca setiap hari. Berapa surat? 7. 1 Ar-Rahman, 2 Al-Waqi'ah, 3 Al-Mulk, 4 Al-Jin, 5 Al-Insyirah, 7 tenang. Sengaja saya salahin biar fokus apa enggak gitu ya. 6 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas digabungin. Trikul. Yang ke-7 ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Betul? 1 surat apa? Ar-Rahman, 2 Al-Waqi'ah, 3 Al-Mulk, 4 Al-Jin, 5 Al-Insyirah, 6 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 7 ayat kursi. Perhatikan ke depan keutamaannya. Surat Ar-Rahman keutamaannya agar kita disayang oleh Allah dan makhluknya Allah.
Surat Ar-Rahman agar kita disayang oleh Allah dan disayang oleh makhluknya Allah. 2. Surat Al-Waqiah agar kita dimudahkan rezekinya. 3. Al-Muluk agar kita dimuliakan hidupnya dan dijaga dari siksa kubur. 4. Surat Al-Jin agar kita dijaga dari gangguan jin. 5. Surat Al-Insyirah agar kita diberikan kemudahan dari setiap kesulitan. 6. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas agar kita dijaga oleh Allah dari berbagai penyakit. 7. Surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi agar kita terhindar dari keburukan dalam hidupnya. Jelas? Oke, sekarang bacanya. Ar-Rahman kalau bisa Bunda baca, Ar-Rahman dan Al-Waqiah kalau bisa Bunda baca setelah ba'da subuh. Oke, Ar-Rahman dan Al-Waqiah kalau bisa dibaca setelah subuh, ba'da subuh. Surat Al-Muluk kalau bisa dibaca selepas sholat maghrib menjelang isya. Secara umum dibaca sebelum tidur. Jelas? Oke. Surat Al-Jin itu kalau bisa Bunda baca selepas sholat zuhur atau selepas sholat asar. Surat Al-Insyirah Bunda baca selepas di waktu duha, ba'da sholat duha. Makanya kalau bisa Bunda waktu sholat duha itu suratnya kalau 2 rakaat, Al-Insyirah rakaat pertama, Ad-Duha rakaat kedua. Jelas? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Bunda baca selepas sholat isya. Jadi pas sholat isya, kalau mungkin pas mau tidur Bunda baca itu, sambil setelah baca kul falaq, baca kul nas, setelah itu diusapkan ke bagian tubuh agar kita dijaga dari berbagai penyakit. Jelas? Ayat kursi boleh Bunda baca setiap selesai sholat. Jelas tidak? Sok coba diamalkan ya. Itu sedikit dari Ahilman, wasiat dari guru agar bisa dijaga. Ada berapa surat? Mungkin lebih dari 7 sebenarnya kan, karena ada yang digabung. 1 surat apa? Ar-Rahman. Apa di antara keutamaannya? Agar disayang oleh siapa? Allah dan makhluknya Allah. Dibacanya kapan? Ba'da subuh. 2 surat apa? Al-Waqiah. Apa keutamaannya? Dilancarkan rezekinya. Dibaca kapan? Setelah sholat subuh. Yang ketiga, Al-Muluk. Keutamaannya dimuliakan hidup dan dijaga dari siksa kubur. Dibaca kapan? Setelah sholat maghrib menjelang isya atau sebelum tidur. Yang keempat surat Al-Jin. Apa keutamaannya? Agar dijaga dari gangguan jin. Dibaca kapan? Ba'da sholat zuhur atau sholat asar. Yang kelima Al-Insyirah. Keutamaannya agar dimudahkan dalam setiap urusan. Dibaca kapan? Di waktu duha. Ya. Yang keenam Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Keutamaannya terhindar dari berbagai penyakit. Dibaca kapan? Setelah sholat isya atau sebelum menjelang tidur. Yang ketujuh apa? Ayat kursi. Dibaca kapan? Setiap selesai sholat. Keutamaannya dihindarkan dari keburukan.
Bisa diamalkan? Oke. Yang ketiga, yang bisa menjaga manusia adalah puasa. Apa? Bunda belajar puasa sunnah ya. Dalam sebulan ada 3 hari yang utama untuk berpuasa. Namanya apa? Ayyamul Bid. Tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Dijaga puasa sunnah Ayyamul Bid. Kalau nggak bisa, Senin Kamis. Dipilih Senin atau Kamis. Kalau nggak bisa juga, Bunda bisa pilih-pilih 1 hari atau 2 hari dari setiap bulan itu. Yang penting setiap bulan itu ada puasa. Makanya tolong catat ya, ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Tulis 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. 1, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. 1 apa? Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Jelas? Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sodakohmu. Jelas ya? Ayo kita ulangi. Yang mau rekap boleh silakan, siapin kameranya. Status hari Kamis lumayan gitu ya. Ulangi. 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang keempat, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sodakohmu. Jelas? Makanya Bunda sayang, puasa itu benteng yang akan menjaga kita dari perbuatan buruk kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang keempat, yang bisa menjaga manusia, doa. Apa? Oke, amalannya Bunda, nanti Bunda baca ya di rumah ya, surat Al-Hasyr ayat 10. Surat apa? Al-Hasyr ayat 10. Di buku As-Sakinah udah punya belum? Beli ya, kalau masih ada nggak Bun? Habis ya? Oh Masya Allah. Ini ada buku As-Sakinah. Di sini ada kumpulan doa pilihan penyejuk hati, penenang jiwa. Kumpulan doa-doa yang Ahilman kumpulkan dari Quran. Nanti kalau ada yang mau lagi, nanti bilang ke panitia lagi produksi. Nanti ini ada doa-doa di sini ya. Salah satunya doa-doa dalam Quran yang bisa kita amalkan. Salah satu doa agar kita dijaga oleh Allah adalah doa agar kita lepas dari kedengkian dan keburukan hati. Doanya ada di surat apa tadi? Al-Hasyr ayat 10 ya. Nanti Bunda baca di rumah, nanti kita amalkan. Itu doanya bagus sekali ya. Sok sekarang yang bawa Quran dibuka dulu atuh Qurannya. Di sini halaman berapa? 38. Doa memohon ampunan dan kelembutan hati bagi seluruh mukmin. Ayo kita baca ya. Kalau yang di buku ini halaman 38. Kalau yang belum punya bukunya, Bunda buka Qurannya surat Al-Hasyr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aghfir alaina. Ulangi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna
bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ulangi, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Bunda, kalau mau dijaga sama Allah, zikir, doa yang kuat. Yang terakhir, kalau mau dijaga sama Allah, sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah itu menjaga kita dari bala, menghapuskan dosa. Setiap sedekah yang kita keluarkan seperti air yang bisa memadamkan api. Itulah sedekah. Makanya Bunda, kalau mau dijaga sama Allah, banyakin sedekah. Ya, banyakin sedekah, terutama sedekah di waktu subuh, waktu pagi, karena mengundang doa dari malaikat. Termasuk sedekah yang Bunda keluarkan ketika taklim, ketika ngaji, ini sedekahnya semua digunakan untuk dakwah kita dari majelis taklim ini. Insya Allah, 5 amalan yang bisa membuat hidup kita dijaga oleh Allah. 1 apa? Sholat. 2, baca Al-Quran. 3, puasa. 4, zikir dan doa. 5, sedekah. Semua sudah Ahilman jelaskan, tinggal kita amalkan. Betul? Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini jadi kado terakhir sebelum menutup tahun 2023 insya Allah, dan kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik insya Allah. Sebelum kita akhiri, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum doa, kita infak sedekah dulu agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang infak terbaik Allah balas dengan balasan yang terbaik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya salawat alaika. Ya
Ya Rasul, salam. Ya Habib, salam alaika, salawat alaika, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil azim. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la quwwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la quwwata illa billahil hasbi rabbi jalla ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Cintailah kami semua yang berkumpul pagi ini ya Allah. Rahmatilah kami semua yang hadir di majlis taklim ini ya Allah. Ridhoilah kebersamaan kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Kami yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini kecuali semua atas izin dan takdir darimu. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau berikan kesempatan lagi kepada kami untuk datang ke rumah-Mu, ke masjid-Mu, ke majlis taklim yang membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu. Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu tidak terhitungnya aib-aib kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu kotornya hati kami. Engkau tahu semua kesalahan kami. Tapi Engkau izinkan kami datang lagi ke masjid ini. Kami percaya ya Allah, karena Engkau masih mencintai kami, karena Engkau masih merahmati kami. Allah, kami mohon dengan sangat, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, Allah, Allah. Kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada musibah yang mendera kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada ujian di rumah tangga kami, ada ujian di keluarga kami, jika ada penyakit yang hinggap di tubuh kami, kami akui ya Allah, itu semua karena dosa-dosa kami. Allah, ampuni dosa kami, tutup aib-aib kami, hapuskan semua maksiat kami. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Jangan akhirkan hidup kami sebelum Engkau perbaiki diri kami. Allah, jaga kami ya Allah untuk tidak berbuat dosa lagi. Kami takut
dengan siksamu, takut dengan api nerakamu, takut dengan azabmu. Ya Allah, bimbinglah tubuh kami agar tidak berbuat maksiat. Ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, yang bukan muhrimnya untuk kami. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni, ampuni. Ya Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, merendahkan orang lain. Tidak terhitung berapa banyak ghibah yang kami lakukan. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni hati kami yang sering kotor, sering prasangka buruk, sering suuzon. Di hati masih ada kebencian kepada orang lain. Ya Allah, maafkan hati kami yang kadang kurang bersyukur dengan nikmat-Mu, kadang kurang bersabar dengan ujian-Mu, kadang kurang ridho dengan takdir-Mu, sering mengeluh, sering menghina keadaan. Ampuni hati ini ya Allah. Ampuni hati kami yang kurang ikhlas dalam beramal. Ampuni hati jika masih ada kebencian di hati ini, belum bisa memaafkan, belum bisa merelakan, belum bisa mengikhlaskan. Ampuni ya Allah, ampuni. Ampuni semua dosa kami ya Allah, apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Maafkan kami belum sempat membahagiakan orang tua kami, ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Allah, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surga-Mu, dan kumpulkan kami kembali nanti bersama ayah ibu kami di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami, ampuni keluarga kami. Ibu yang sudah berumah tangga, doakan rumah tangganya. Ya Allah, ampuni suami kami ya Allah. Maafkan pasangan kami ya Allah. Maafkan rumah tangga kami yang masih belum sempurna taat kepadamu. Maafkan rumah tangga kami yang banyak dosa, rumah tangga kami yang banyak salah, rumah
tangga kami yang sering durhaka. Ya Rob, ya Rob, kami mohon bimbinglah kami semua yang hadir di sini menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang lembut hatinya, istri penyayang, penyabar, istri yang taat kepada Allah dan suaminya. Ya Rob, kami mohon ya Allah untuk suami kami, lembutkan hatinya, bimbing hidupnya ya Allah. Jaga suami kami dalam penjagaanmu ya Allah. Lindungi suami kami dalam perlindunganmu ya Allah. Berikan nafkah yang halal, rezeki yang berkah untuk suami kami. Allah, kami mohon berikanlah kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh yang punya anak, doakan anaknya. Hadirkan wajah anak kita, dekatkan wajahnya, lihat wajah anak-anak, cucu, keturunan, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama, sebut Allah, Allah, Allah. Kami mohon jadikan semua anak-anak kami menjadi anak yang solih dan soleha. Ya Allah, hamba pengen punya anak yang soleh ya Allah. Jadikan di antara anak, cucu, keturunan kami anak-anak yang paham Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Allah, jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, santun perangainya, cerdas akalnya, kuat iman dan takwanya. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami tua renta, anak kami yang mengurus kami. Ya Allah, saat nanti kami sakaratul maut, anak-anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Ya Allah, saat kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami, menyolatkan kami, mengantarkan kami ke alam kubur, dan tidak lepas mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang kadang kurang sabar kepada anak-anak. Maafkan kami ya Allah yang kadang kurang ikhlas menjadi ibu dan bapak untuk anak-anak kami. Dalam penjagaanmu ya Allah, jagalah semua anak-anak kami ya Allah. Ibu sayang, teteh sayang, silakan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang lagi sulit, yang lagi diuji, ayo minta sama Allah. Minta sama Allah, berbisik sama Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Yang punya hajat, minta sama Allah. Ya Allah, tolongin kami ya Allah. Ini ya Allah, tapi kami yakin ada Engkau yang menolong kami ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah.
Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Allah, Allah, sebentar lagi kami akan berpisah dengan tahun 2023. Tutuplah tahun ini dengan kebaikan ya Allah, dan jadikanlah tahun yang akan datang lebih baik daripada hidup kami yang sekarang. Tahun depan lebih bahagia hidup kami ya Allah, lebih lancar urusan kami ya Allah, lebih lapang hidup kami ya Allah, lebih tenang hati kami ya Allah, lebih istiqomah ibadah kami ya Allah. Kami tidak tahu sampai kapan Kau izinkan kami hidup, kami tidak tahu ya Allah. Tapi kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Seandainya wafat kami nanti tiba, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Masukkanlah kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini juga nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita. Bunda, mohon keikhlasannya. Ini ada yang menitip doa kepada kami atas nama Arif Kurniawan bin Muhammad Said. Beliau sedang koma di rumah sakit Persada Malang, dan yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Mohon keikhlasannya kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda. Terakhir izin ya, insyaallah Ustadz Hilman tanggal 7 Januari hari Minggu ada acara menata hati. Itu acaranya gimana caranya kita menata hati, sama doa muhasabah, dan kita bisa langsung tanya jawab dengan Ustadz Hilman. Hari ini yang mau daftar di belakang ada standnya, ada bazarnya, masih ada sisa kuotanya, silakan hadir. Acaranya hari Minggu 7 Januari di Puri Begawan di Bogor. Itu khusus acaranya. Mudah-mudahan kita bisa mengawali tahun baru dengan kebaikan insya Allah. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.